Mas. Enggak, Sudah, share dok. screen saya. Oh, baik. Selamat siang semuanya. Oh, Selamat siang, semoga Dok. semua dalam keadaan baik-baik saja. Oh, ya, sudah kelihatan ya screen saya. Baik, langsung saya mulai saja. Topik kuliah kita hari ini tentang Applied Anatomy of Upper GI Tract dan Hepatobiliar Organ. Ya, eh, sebenarnya sedikit refresh untuk upper GI tract-nya. Gitu. Ya, kita mulai dari upper GI tract. Jadi di sini memang upper GI tract-nya tidak dari rongga mulut, memang bahasanya gitu. Nanti clinical orientednya, jadi mulai dari esophagus, jadi atau foregut begitu. Ya. Jadi saya refreshnya dari esophagus. Esophagus ini terdiri dari 3 bagian, pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis, dengan struktur otot yang seperti ini. Gitu. Jadi nanti pada peralihan dari faring atau laringofaring ke esophagus nanti ada sphincter esophagus superior atau kalau bahasa anatominya penyempitan angustia esophageal superior gitu. Kemudian pada angustia esophagus superior itu nanti berperan sebagai sphincter yang dibentuk atau yang dibentuk oleh musculus cricofaring. Kemudian angustia yang kedua itu pada saat esophagus menyilang atau disilang oleh bifurkasio trachea dan arcus aorta. Kemudian angustia atau penyempitan yang ketiga itu pada saat menembus diafragma pada hiatus esophagus tinggi vertebra torakal 10. Kemudian esophagus akan lanjut menjadi gaster. Uh, di sini juga uh, ada lower esophageal sphincter atau sphincter esophagus inferior, itu peralihan dari esophagus menjadi cardia gaster. Oke. Kemudian gaster, ya gaster refresh saja. Jadi gaster nanti um, ada bagian-bagiannya, ada kardia atau pintu masuknya, ini kardia yang hijau. Kemudian fundus, fundus bagian yang paling tinggi. Kemudian corpus dan pylorus. Selain itu juga ada 2 kurvatura atau margo, kurvatura minor dan kurvatura mayor. Kemudian ada 2 insisura, insisura cardiaca dan insisura angularis. Oke, kita lihat bagian dalamnya gaster. Nanti ada muskulus-muskulus yang membentuk gaster atau melapisi gaster, tunika muskularisnya nanti ada muskulus yang bentuknya sirkuler, longitudinal maupun oblik. Kemudian di dalamnya ada rugi-rugi gaster seperti ini. Gitu. Kemudian pada pylorus terdapat muskulus sphincter pylori yang membentuk sphincter. Oke, next saja. Kemudian refresh saja vaskularisasinya karena termasuk organ organ tentu saja mendapat vaskularisasi dari cabang-cabang truncus soleacus begitu. Ya, kemudian um, venanya juga akan bermuara nanti menuju ke uh, vena porta ya. Ya, itu. Kemudian nervus uh, inervasinya oleh nervus vagus. Jadi nervus vagus masuk ke rongga abdomen di kanan kiri esophagus gitu. Jadi nervus vagus dextra dan sinistra, tapi begitu masuk ke
abdomen nanti akan menjadi nervus vagus anterior atau dan posterior karena adanya perputaran daster pada saat proses pembentukan atau embriologinya. Jadi nanti nervus vagus yang sinistra nanti akan menjadi truncus vagalis anterior. Kemudian nervus vagus yang dekstra akan berada di posterior dan disebut nervus vagus posterior atau truncus vagalis posterior. Gitu. Kemudian inervasi simpatisnya dari nervus langicus major gitu, atau truncus soleus. Kemudian duodenum. Duodenum merupakan lanjutan dari pylorus tadi. Ada empat bagian, pars superior, kemudian pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Pada pars descendens nanti terdapat papilla duodeni mayor dan papilla duodeni minor. Kemudian dari duodenum akan lanjut menjadi yeyunum. Di sini terdapat flexura, flexura duodenum jejunalis. Pada lengkungan duodenum nanti terdapat kaput pankreas. Itu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini pada kolum pankreas nanti juga posteriornya nanti akan berjalan vena dan arteri mesenterika superior. Ya. Berikut yang merupakan kondisi klinis yang berkaitan dengan upper digestive tract. Kita mulai dari esofagus. Ya. Esofagus, kasus yang sering di situ akalasia. Akalasia itu merupakan gangguan motilitas primer pada esofagus. Ya. Yang khas di sini ditandai dengan absennya atau ketidakhadirannya peristaltik atau tidak adanya relaksasi dari lower esophageal sphincter. Jadi sphincter esofagusnya tidak mau membuka. Ya. Etiologinya merupakan degenerasi dari plexus mesentericus aurbah. Plexus mesentericus aurbah ini merupakan plexus parasimpatis. Tahun kemarin ada soal seperti ini, gitu. Tapi ada beberapa yang salah sih waktu itu. Ya, jadi plexus itu kan ada simpatis dan parasimpatis begitu, plexus saraf begitu. Ya, plexus mesentericus ini termasuk yang parasimpatis. Itu sign and symptomnya disfagia, regurgitasi dan nyeri retrosternum. Diagnosisnya nanti bisa menggunakan barium esofagogram gitu. Teknisnya nanti ada di radiologi gitu. Jadi memang tidak terlalu dalam untuk hanya mengenalkan teknis-teknisnya, tapi teknis pelaksanaannya misalnya bagaimana melakukan barium esofagogram begitu nanti tidak ada di sini. Gitu. Jadi barium esofagogram nanti terdapat gambaran seperti paruh burung, big appearance. Kemudian selain itu bisa didiagnosis dengan menggunakan esophageal manometri. Ini merupakan gold standarnya. Jadi untuk menilai apa namanya ototnya gitu. Ya. Kemudian endoskopi ini untuk mengeksklusi adanya karsinoma. Kemudian treatmentnya yang biasa dilakukan itu ada pneumatic balloon dilatation. Jadi kalau dipasang balon gitu, kalau orang-orang awam biasanya gitu. Jadi pneumatic balloon dilatation. Kemudian bisa dilakukan myotomi dengan laparoskopi itu, atau bisa juga dilakukan myotomi secara open. Kalau laparoskopi kan dengan memasukkan kamera, kalau open ya dibuka gitu ya. Kemudian ada bisa juga paroral endoscopic myotomy. Jadi myotomi tetapi dilakukan dengan endoskopi yang dimasukkan lewat rongga mulut, lewat mulut. Kemudian juga bisa dilakukan injeksi botox gitu. Mungkin kalau anak-anak ya sekarang mungkin injeksi botox tahunya buat ngecilin apa rahang ya kayak gitu ya.
kayak gitu biar V-shape gitu. Tapi ternyata bisa juga untuk memanipulasi pada sphincter esophagus, uh, lower esophagus sphincter ini. Gitu. Jadi biar sphincternya bisa relaksasi. Ya, ini gambar-gambarnya. Nanti mungkin gambar kalau mau yang lebih bagus bisa dicari sendiri. Banyak sekali gambar-gambar tentang akalasia. Gitu. Jadi, uh, esophageal akalasia yang di sini bawah. Kemudian gambaran seperti paruh burungnya seperti ini. Jadi dimasukin barium gitu. Jadi ada gambaran seperti ini. Normalnya kan uh, lubangnya kelihatan lurus gini. Tapi ini ada penyempitan kalau pada esophageal akalasia. Jadi sphincternya tidak mau relaksasi atau tidak mau membuka. Ya. Kemudian kasus selanjutnya hipertrofik pyloric stenosis. Ya, ini gangguannya pada pylorus. Jadi ada stenosis pada pylorus gitu. Sesuai namanya hipertrofik pyloric stenosis ini terjadi penebalan sehingga pylorusnya menyempit. Ini penebalan pada musculus sphincter pylori. Jadi gejalanya karena sphincternya tidak mau membuka, jadi muskulus sphincter pylori tidak bisa relaksasi, gitu, atau memang ada stenosis di situ. Jadi kalau makan pasti akan muntah dan muntahnya proyektil, begitu. Kemudian bisa teraba massa pada bagian pilorusnya. Diagnosisnya bisa dilakukan USG untuk pyloric muscle thickness dan bisa dilakukan X-ray. Nanti akan terdapat tampakan single bubble appearance. Kemudian treatmentnya bisa dilakukan piloromiotomi. Kalau pada hipertrofik pylori itu sebenarnya pada pemeriksaan fisik juga sudah kelihatan karena memang di situ ada massa olive sign atau massa keras pada regio kanan atas. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya juga terdapat gerakan peristaltiknya pada epigastrium juga kelihatan karena kan harusnya gerakan konten gaster masuk ke duodenum begitu ya, tapi kan karena tidak membuka sphincternya, jadi kan gerakan retropulsinya sangat jelas begitu. Kemudian hiatal hernia. Hiatal hernia ini merupakan hernia pada hiatus esophagus. Gitu. Jadi protrusi atau penonjolan organ viscera abdomen melalui diafragma. Jadi pada diafragma kan ada beberapa lubang. Di sini sesuai namanya hiatal hernia. Jadi hernianya melalui hiatus esophagus masuk ke dalam rongga toraks. Etiologinya karena ada degenerasi pada ligamentum phrenicoesophagealis. Gitu. Jadi ada ligamen antara diafragma dengan esophagus yang mengalami kelemahan atau degenerasi. Ada beberapa tipe, ada 1 sampai 4. Yang tipe 1 sering disebut sliding hernia, sliding hiatal hernia. Jadi cuma geser saja gitu. Jadi junction atau junction gastroesophageal dan kardia masuk ke rongga toraks gitu. Jadi cuma geser saja. Kemudian pada tipe 2 ini disebut juga paraesophageal hernia, hiatal hernia, karena memang hernianya ada di sekitar esophagus, para kan di sekitar itu. Jadi di sini fundus gasternya yang mengalami herniasi. Jadi fundusnya yang harusnya di cavum abdomen, tapi pada hernia hiatal hernia tipe 2 ini fundusnya masuk ke dalam rongga toraks. Gitu. Kemudian tipe 3 itu kombinasi tipe 1 dan 2. Jadi kardia maupun fundusnya masuk ke dalam rongga toraks. Kemudian tipe 4 ini organ viscera abdomen yang lain bisa masuk ke rongga toraks
Kalau di gambar ini bisa hiparnya masuk ya, atau yeyunum itu bisa masuk ke rheumatoraks. Kemudian kasus yang lain, gastroesophageal reflux disease atau GERD ya. Ini di masyarakat sangat sangat populer ya ini karena memang sering dikira jantung, sakit jantung, gangguan jantung gitu. Karena memang nyerinya seperti terbakar di rongga toraks gitu. Jadi mungkin kasusnya saya belum ngecek berapa persentase atau uh, insidennya berapa, tapi biasanya orang awam sudah sangat familiar dengan kasus GERD ini karena memang gejalanya seperti orang kena serangan jantung. Ya. Gastroesophageal reflux disease merupakan kondisi adanya retrograde, aliran yang kembali dari lambung ke esofagus. Gitu. Ya. Etiologinya di sini terdapat transient lower esophageal sphincter, jadi relaksasi sphincter esofagus yang bawah. Kalau tadi akalasia tidak mau relaksasi, kalau ini malah harusnya kontraksi malah relaksasi. Jadi kan harusnya memang kalau konten bolus ya, kalau bolus sudah masuk ke lambung itu kan, kemudian kontraksi biar tidak kembali ke esofagus. Tapi di sini tidak mau kontraksi, jadinya malah relaksasi terus. Akhirnya kan bisa naik ke esofagus, padahal kan sudah bercampur dengan asam lambung dan uh, tentu saja mikrostruktur maupun makrostrukturnya gaster dengan esofagus kan berbeda. Jadi kalau struktur yang ada di esofagus kena asam lambung tentu saja akan berbeda dengan lambung sendiri. Ya. Sign and symptomnya tipikal dan atypical. Gitu. Jadi ada yang khas, ada yang tidak. Gejala klinis, diagnosisnya dari gejala klinis dan respon obat asid supresor. Treatmentnya bisa dengan lifestyle, modifikasi gaya hidup, kemudian farmakologis atau dengan obat-obatan, dan bisa dilakukan surgery Nissen fundoplication. Teknisnya gimana nanti bisa di kuliah bedah kalau yang surgery. Kemudian clinical condition yang lain, pirosis atau heartburn. Heartburn itu nyeri seperti terbakar pada rongga torak dan tenggorokan. Bisa disebabkan oleh GERD ini tadi. Jadi kalau pirosis itu kan sign and symptomnya sebenarnya, sensasinya. Penyebabnya bisa karena GERD atau bisa dikaitkan dengan adanya hiatal hernia. Kemudian kasus yang lain, peptic ulcer disease. Ini juga sudah sangat familiar di masyarakat. Adanya ulcerasi atau defect pada mukosa atau tunica muscalis propria di gaster maupun di duodenum. Etiologinya bisa karena H. pylori atau bisa juga obat-obatan NSAID, kemudian aspirin atau steroid, kemudian bisa karena virus juga, kemudian bisa karena stres, ini malah yang paling sering sekarang ya. Gitu. Kemudian sign and symptomnya pada gastric ulcer itu biasanya kalau misalnya kan biasanya kan perutnya sakit terus belum makan jadi dikasih terus makan gitu. Jadi ada makanan maupun nggak ada makanan tetap sakit gitu. Kalau duodenal ulcer biasanya pas lapar atau nggak ada makanan itu kan sakit, tetapi begitu dikasih makan enak misalnya gitu. Kadang patokan yang gampangannya begitu. Kemudian diagnosisnya bisa dilakukan endoskopi, upper endoskopi dari esofago gastroduodenoscopi, ini gold standarnya begitu, upper endoskopi. Kemudian bisa dilakukan tes dari fesesnya, fecal antigen test untuk mencari H. pylori ini. Kemudian gastritis. Gastritis juga sangat familiar ya, kalau iklan-iklan di TV juga banyak. Radang mukosa gaster, baik akut maupun kronis. Etiologinya bisa infeksi bakteri ini, H. pylori atau obat-obat NSAID,
rokok, alkohol, stres, autoimun gitu hampir mirip gitu. Ini kan inflamasi, kalau ini sudah peptic ulcer itu memang sudah ada defek atau ulcerasi atau luka begitu. Kemudian sign and symptomnya nyeri epigastrium, mual, muntah, kembung begitu. Diagnosisnya bisa dilakukan endoskopi atau serologi atau histopatologi. Treatmentnya sesuai etiologinya. Kalau memang hanya simptomatik, itu bisa dilakukan diberi obat-obatan atau terapi medikamentosa atau farmakologi dan PPI, H2 blocker atau antasida. Gitu. Ya. Kemudian ada kasus atresia duodeni, ini kelainan kongenital sebenarnya. Kelainan kongenital etiologinya proliferasi endodem yang tidak adekuat atau gagalnya rekanalisasi. Jadi kalau pada proses pembentukan duodenum atau embriologi itu kan tadinya duodenum itu kan tidak lubang ya, kompak kayak gitu. Kemudian terjadi kanalisasi gitu. Jadi kalau rekanalisasinya gagal, ya berarti terjadi uh, stenosis atau bisa terjadi atresia tidak terbentuk duodenum. Sign and symptomnya bagian proksimal papilla duodeni mayor. Jadi karena di sebelah uh, proksimal papilla duodeni mayor berarti muntahnya tidak, nanti gejala muntahnya tidak disertai dengan empedu. Gitu. Kalau atresianya di sebelah distal papilla duodeni mayor berarti sudah ada empedu di situ. Jadi muntahnya disertai dengan empedu atau ini yang lebih sering terjadi. Nanti ada tipe-tipenya stenosisnya. Tipe 1, 2, 3, sampai 4. Treatmentnya bisa open laparoskopi, bisa open atau laparoskopi duodenostomi. Gitu. Ini kalau gambaran uh, radiologisnya, jadi ada double bubble begitu, jadi tampak double bubble appearance, begitu. Jadi ada dua, duodenum dan kemudian ada tindakan yang kaitannya dengan anatomi, ini gastrectomy. Ektomi itu kan membuang begitu. Jadi gaster ada sebagian gaster yang dibuang. Prosedur bedah untuk mengangkat seluruh atau sebagian gaster. Tipenya ada yang proksimal, kemudian ada yang distal, ada yang subtotal, total, wedge maupun sentral. Tekniknya anastomosis pasca distal gastrectomy bisa Billroth 1, gastroduodenostomi, dan bisa Billroth 2, gastrojejunostomi. Jadi nanti kalau sudah dipotong, kan nanti disambungkan, nyambunginnya kemana? Antara gaster langsung ke yeyunum, itu Billroth 2, kalau dari gaster langsung disambungin ke duodenum, nanti masuknya Billroth 1. Kalau sekarang yang lagi tren kan memang barium surgery itu yang memang itu untuk mengecilkan kapasitas lambung, jadi biar kapasitas lambungnya, kalau pada orang gemuk kan memang lambungnya sudah membesar juga gitu, jadi dipotong gitu biar kecil, jadi tidak mudah lapar. Kemudian gastroskopi terkadang juga disebut dengan endoskopi ini sebenarnya, endoskopi, upper endoskopi. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan cup, jadi ada kameranya, jadi ini masuk ke sini dari mulut, itu mulut, kemudian esofagus, di sini ada kamera yang bisa melihat interiornya gaster, gitu. Ini gaster ya, gastroduodenum. Kalau gastroduodenum berarti bisa sampai duodenum, gitu. Nanti interiornya gaster ini bisa dilihat di monitor, begitu. Jadi kameranya akan memberikan gambarnya ke monitor. Kemudian ujung endoskopi memiliki kamera sehingga dapat memvisualisasikan GI tract. Dapat digunakan untuk diagnostik maupun terapeutik. Ini gambar Billroth 1 tadi.
Jadi setelah gasternya dipotong, kemudian disambungkan ke duodenum kalau yang pilot 1, kalau yang pilot 2 ke ileum. Kemudian tindakan yang lain, misalnya vagotomi, ini biasanya untuk peptic ulcer yang sudah parah, begitu bisa dilakukan vagotomi, walaupun sekarang jarang dilakukan. Gitu. Vagotomi merupakan prosedur pemotongan satu atau lebih dari cabang nervus vagus. Jadi kalau dulu kan sudah blok 1.3 kan sudah tahu ya nervus vagus kan ada kanan kiri gitu, terus dextra sinistra nanti kemudian masuk ke abdomen menjadi anterior posterior gitu. Kemudian nervus vagus akan cabang nanti akan lanjut menjadi truncus vagotomi di gaster dextra maupun sinistra, kemudian akan cabang menjadi ini nervus lateral jet anterior maupun posterior. Jadi nervus vagus, cabang utama nervus vagus yang memberi vaskularisasi ke gaster itu nanti nervus lateral jet ini, baik anterior maupun posterior. Walaupun nanti juga ada cabang-cabang ke nervus, cabang ke hepar atau ke pilorus seperti itu. Gitu. Jadi pemotongan nervus vagus itu ada 3 tipe. Yang pertama bisa dilakukan pemotongan pada truncus atau trunkal vagotomi yang gambarnya kotak ini. Trunkal vagotomi, pemotongan truncus vagus, baik anterior maupun posterior. Gitu. Tentu saja karena yang dipotong trunkusnya akan terjadi dinervasi semua organ yang diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian bisa juga dilakukan selektif gastric vagotomi. Kalau selektif gastric vagotomi yang dipotong hanya nervus lateral jet. Gitu. Nervus lateral jet yang di sini gambarnya bulat. Gitu. Jadi nervus lateral jet anterior maupun posterior. Nervus lateral jet ini memberi inervasi parasimpatis ke gaster. Jadi tentu saja dinervasinya parasimpatis gaster gitu sampai pilorus maupun antrum gitu semua gaster. Kemudian kalau highly selective atau selective proximal vagotomi, jadi pemotongan cabang lateral jet tadi. Jadi kan nervus lateral jet tadi kan cabang-cabang gitu di gaster, cabang-cabang ini gitu. Kemudian kalau highly selective nanti yang dipotong hanya yang atas begitu. Jadi disisakan 3 cabang terminal yang merupakan yang memberi inervasi ke pilorus maupun antrum piloricum. Jadi pilorus maupun antrum piloricum masih terinervasi, masih diinervasi oleh nervus vagus. Tetapi yang di yang di atas atau yang di proksimal nanti kan dipotong gitu. Karena memang di sini tujuannya memang untuk menghilangkan efek parasimpatis dari sel parieta yang menghasilkan asam lambung. Oke, saya lanjutkan ke pankreas. Pankreas strukturnya saya refresh dulu. Pankreas merupakan organ retroperitoneal sekunder dan melintasi korpus vertebra lumbal 1 dan 2. Fungsinya saya rasa juga sudah tahu sebagai organ glandula eksokrin maupun endokrin. Strukturnya ada kaput pankreas, kolum, kemudian korpus dan kauda pankreas. Vaskularisasinya kaput dan kolum itu arteri pankreatiko duodenalis superior anterior maupun posterior, dan arteri pankreatiko duodenalis inferior anterior dan posterior. Kemudian kalau korpus dan kauda nanti divaskularisasi oleh rami pankreatisi arteri lienalis. Ini semua ini merupakan cabang dari arteri mesenterika superior kalau yang pankreatikoduodenalis inferior, sedangkan yang superior nanti cabang dari arteri gastroduodenalis. Ini masih truncus soleus. Ya. Itu kemudian ini
cabang-cabang atau biliary, jadi cabang-cabang, bukan cabang sebenarnya. Jadi duktus yang mengalirkan empedu, bile duct. Gitu. Jadi bile itu kan diproduksi oleh liver gitu. Jadi ada ductus hepaticus dexter dan sinister, nanti akan gabung menjadi satu, menjadi ductus hepaticus communis. Kemudian ductus hepaticus communis akan bergabung dengan ductus cysticus, nanti akan membentuk ductus choledocus atau common bile duct. Ductus choledocus nanti akan bergabung dengan ductus pancreaticus major, akan bermuara pada ampulla vater pada papilla duodeni mayor. Papilla duodeni mayor tadi kan ada di pars descendens duodeni. Gitu. Jadi empedu itu kan alirannya kalau diproduksi kemudian mau disimpan akan melalui dari ductus hepaticus communis akan menuju ke ductus cysticus dan disimpan pada gallbladder. Tetapi kalau ada impuls untuk mengeluarkannya dari gallbladder akan diantarkan ke ductus cysticus kemudian masuk ke ductus choledocus gitu. Jadi pada ductus cysticus ini kan alirannya bolak-balik karena memang ada plika spiralis di sini yang memungkinkan aliran empedunya bolak-balik pada ductus cysticus. Ya, ini clinical condition. Pankreas, nanti ada pankreatitis akut dan kronis. Saya sudah sangat tahu kalau akhirannya itis-itis itu berarti adanya inflamasi. Bisa karena batu empedu, atau alkohol, atau hipertrigliserid, idiopatik, trauma, maupun ERCP. Sign and simptomnya nyeri epigastrik, nausea, vomiting, dan anoreksia. Pada kasus yang parah dapat terjadi perdarahan retroperitoneal, dan memberi gambaran temuan seperti yang disebut Great Turner sign atau ekimosis di regioflank. Jadi di pinggang regioflank itu ada biru-biru, ya ekimosis, ada ekimosis tampakan seperti memar tapi lebih parah ya, seperti hematom gitu. Ekimosis pada regioflank itu namanya Great Turner. Saya rasa mungkin di Stilab ini diajarkan juga ya. Kemudian Cullen sign itu adanya perdarahan retroperitoneal pada area periumbilikal. Jadi ekimosisnya di sekitar umbilikus. Ini namanya Cullen sign. Kemudian kalau pankreatitis kronis, adanya inflamasi kronis pada pankreas, biasanya disertai fibrosis atau jaringan parut, kemudian kerusakan dan hilangnya sel asiner maupun pulau-pulau Langerhans dan sel-sel duktal. Etiologi bisa karena alkohol, kelainan anatomi duktus, obstruksi duktus atau keganasan, itu genetik maupun kemoterapi. Sign and symptomnya nyeri abdomen, nyerinya tentu saja karena kronis, periodenya sangat lebih panjang daripada yang akut, nyerinya intermittent, kemudian sudah terjadi weight loss, nausea, vomiting, steatoria, dan bisa asimptomatik. Ya, ini gambaran Cullen sign. Cullen sign tadi ekimosis periumbilical ekimosis, sedangkan Great Turner sign kan ekimosisnya ada di regioflank. Ya. Selain itu bisa terjadi ruptur pankreas, misalnya pada kasus-kasus trauma, gitu, etiologinya bisa trauma penetrasi seperti luka tusuk atau luka tembak, dan bisa terjadi trauma benda tumpul yang menyebabkan pankreas terkompresi pada korpus vertebral lumbal 1 maupun sampai lumbal 2. Jadi misalnya ada trauma gitu, bukan pankreasnya yang kena, misalnya luka tusuk enggak, atau membentur apapun gitu, tapi pankreasnya akan terbentur oleh korpus vertebral lumbal vertebral gitu. Jadi trauma benda tumpul misalnya. Klasifikasinya ada grade 1 sampai 4. Treatmentnya berdasarkan grade. Klasifikasi grade 1. Ya, grade 1 ini biasanya
kontusio, mayor kontusio atau mayor laserasi, benturan atau laserasi tanpa disertai injury pada ductus maupun parenchymnya. Gitu. Kemudian kalau grade 2 itu yang C ini. Grade 2 ini hematom atau disruption kurang dari 50% atau lebih dari satu bagian, gitu, satu porsi. Kemudian yang grade 3 ini distal transaction atau injury parenchyma dengan ininya, apa ductusnya. Begitu. Kalau nanti grade 4 laserasi proximal di sini. Gitu. Proximal pankreas. Kemudian yang grade 5 itu massive disruption pada kaput pankreas. Kondisi klinis yang lain, sumbatan atau blockage dari ampula hepatopankreatika atau ampula hepatopankreatika, ductus pancreaticus dan ductus choledochus. Etiologinya bisa obstruksi batu empedu pada ampula hepatopankreatika, spasma sphincter hepatopankreatika. Komplikasinya bisa kolangitis, pankreatitis akibat reflux dari empedu. Jadi karena ada obstruksi, empedunya reflux ke ductusnya masing-masing. Ya, ke ductus choledochus jadinya kolangitis, komplikasinya misalnya kembali ke ductus pancreaticus mayor akan bisa mengakibatkan pankreatitis. Kemudian kasus yang lain, kanker pada pankreas. Kondisi mematikan dan memiliki outcome yang buruk, kanker pankreas. Paling sering ini adenokarsinoma ductal, jadi ductus. Yang paling sering terjadi pada kaput pankreas, kurang lebih 60-70%. Terapinya bisa dilakukan reseksi, surgical resection, survival rate-nya bisa 5 tahun, 5 tahun hanya 10-25%. Ya, ini gambar blockage atau sumbatan pada ampula hepatopankreas, ampula patahnya. Kemudian ini gambar dari kanker pankreas, biasanya pada kaput pankreas. Kemudian ada diagnosis maupun treatment, bisa dua-duanya. Endoscopic retrograde pancreatografi, ERCP gitu. Jadi dari endoskopi sebenarnya dia endoskopi, tapi retrograde sampai masuk ke sini. Gitu. Jadi dari rongga mulut, kemudian esophagus, gaster, kemudian sampai ke duodenum pars descendens, kemudian kateternya bisa sampai masuk ke ductus choledochus maupun ductus pancreaticus. Gitu. Ya. Ini kombinasi endoskopi dan fluoroskopi. Jadi upper endoskopi, upper karena melalui mulut, diarahkan ke duodenum pars descendens, kemudian papilla duodeni mayor, ductus biliaris, dan ductus pancreaticus. Dapat menginjeksikan bahan kontras, misalnya barium atau apapun, sehingga memungkinkan visualisasi radiologis. Tindakan ini dapat digunakan untuk melakukan intervensi diagnostik. Indikasinya obstruksi jaundice, biopsi jaringan, kecurigaan kanker pankreas. Kemudian ada tindakan lain namanya pankreatektomi. Jadi ektomi artinya kan membuang, memotong. Prosedur bedah untuk mengangkat sebagian atau seluruh pankreas, laparoskopik maupun open. Jadi kalau laparoskopik kan dengan memasukkan kamera, jadi insisinya hanya sedikit. Kemudian kalau open kan berarti memang membuka dinding perut. Jenis-jenisnya ada total pankreatektomi, distal pankreatektomi, maupun sentral pankreatektomi. Ya total ya semua, distal, kemudian sentral yang kita. Kemudian liver, basic anatominya ini refresh saja. Itu liver ada di
em, kuadran kanan atas gitu dilindungi oleh kosta 7 sampai 11, memenang dari hipokondrium dextra, epigastrium, dan sampai hipokondrium sinistra. Dilapisi oleh kapsula, kapsula Gleason. Kemudian ada beberapa fasies, fasies yang menghadap diafragma, disebut fasies diafragmatika. Nanti di sini bisa ditemukan ligamen coronarium, ligamen triangulare, dextra dan sinistra, ligamen falciform, dan area nuda. Saya rasa masih ingat, gitu, karena belum ada setahun. Kemudian fasies visceralis, di sini bisa ditemui ligamen teres hepatis dan ligamen hepatoduodenalis. Kenapa namanya fasies visceralis? Karena menghadap viscera abdomen. Kemudian lobus hipar. Lobus hipar itu ada lobus hipar dexter, sinister. Kemudian ada lobus dexter, sinister ya, quadratus dan caudatus. Ya. Kemudian ada ruangan-ruangan atau rongga-rongga di sekitar hipar, perihepatic space. Nanti ada recessus subphrenikus sesuai namanya di bawah phrenic atau diafragma, recessus subhepaticus di bawah hipar, dan recessus hepatorenalis antara hipar dengan ren. Ya. Vaskularisasi liver berasal dari cabang-cabang truncus soleacus, gitu. Kemudian venanya nanti vena porta, sistem porta, vena porta akan masuk ke hipar, kemudian nanti outnya, keluarnya akan menuju ke vena cava inferior. Kemudian nanti di sini juga ada anastomosis portocaval. Saya rasa masih ingat juga anastomosis portocaval. Ya. Kemudian hepatitis. Hepatitis itu inflamasi pada hepar, paling sering karena virus. Dulu sangat apa ya, populer, apalagi dulu pernah diklaim apa, hepatitis A di sekitar kampus kita gitu, karena banyak uh, rumah makan warung makan gitu. Inflamasi pada hati. Hepatitis akut self-limiting tapi dapat menyebabkan gagal hati fulminan atau gagal hati yang parah gitu, tergantung dengan etiologi. Hepatitis kronis bisa menyebabkan kerusakan hepar, dapat berlanjut menjadi fibrosis liver, sirosis, maupun hipertensi portal. Tanda dan gejalanya kadang hanya capek-capek, mual, begitu. Mungkin nanti akan lebih banyak dibahas di kuliah yang lain. Kemudian nyeri pada hepatitis ini dihantarkan atau dibawa oleh plexus hepaticus melalui simpatis visceral afferent fiber, yang melalui trias porta nanti menuju plexus soleacus dan kemudian ke medula spinalis segmen T6 sampai T9. Selain itu ada sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini merupakan inflamasi kronis pada liver, gitu. Sering disebabkan karena alkohol dan banyak yang lain juga penyebabnya, yang nanti akan menyebabkan hepatositnya rusak, kemudian terjadi scarring dan nodul-nodul begini. Jadi disebut sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini bisa menyebabkan sistem portalnya konstriksi sehingga menyebabkan hipertensi portal. Begitu. Ini beberapa efek dari hipertensi portal. Jadi ada varises esophagus, saya rasa masih ingat di kuliah di blok 1.3 ini. Varises esophagus, kabut medusa, kemudian hepatic encephalopathy maupun gejala-gejala ini juga. Ya, waktunya saya rasa agak mepet. Kemudian ini hipertensi portal, peningkatan resistensi intrahepatik karena sirosis hepatis, dan peningkatan aliran darah sprangnikus sekunder akibat vasodilatasi vaskuler sprangnikus yang menyebabkan hipertensi portal. Gitu. Jadi tadi yang portocaval system tadi terganggu, gitu. Nanti kan penyebabnya beda, sign and symptomnya beda. Misalnya kabut medusa yang terjadi dilatasi superficial pada dinding abdomen, vena dinding abdomen,
gitu, yang periumbilical ini kaput medusa. Kalau pada rektum itu bisa terjadi hemoroid, itu pada esofagus bisa terjadi varises esofagus. Kemudian hepatomegali. Hepatomegali pembesaran hepar itu normalnya segini, kalau lebih berarti dia membesar. Kemudian subfrenik dan subhepatik ini kalau terjadi fungsi, misalnya drainase. Drainase biasanya dilakukan dengan melakukan fungsi pada SIC12. Jadi harus mengetahui ini abses, ya. Resesus ini. Kemudian tindakan pada liver itu bisa dilakukan portosistemik SUN pada hipertensi portal tadi. Selain itu juga misalnya ada cancer pada salah satu lobus dari atau segmen dari hepar bisa dilakukan segmen ektomi gitu, sesuai segmen. Saya agak cepat karena waktunya sudah tinggal 1 menit. Gallbladder itu vesicophilia, saya rasa saya sebut aja strukturnya, saya rasa masih ingat di blok 1.4 kita langsung ke clinical condition, misalnya cholelithiasis, ini ada gallstone atau batu begitu. Faktor risikonya ada 5F ini, female, fertile, fat, fair, dan forty. Itu treatmentnya bisa dilakukan laparoskopi, kolesistokopi, ERCP. Kemudian kolesistitis, itis ini inflamasi, itu bisa dilakukan USG, treatmentnya bisa dilakukan kolesistektomi, kolelithiasis, atau koledocholitotomi, itu. Clinical sign-nya bisa Murphy sign ataupun buah sign. Ini nanti saya rasa sudah mungkin ya, gitu di blok 1.3. Kalau enggak nanti di blok ini. Gitu. Jadi cara melakukan Murphy sign atau buah sign. Kemudian kolesistektomi, surgery atau remove gallbladder, itu ektomi remove. Itu ini kalau atresia biliar indikasinya itu dilakukan bisa kansai hepato enteroskopi. Kalau teknisnya nggak di sini ya, kita nggak boleh masih teknis. Kemudian spleen, saya rasa saya skip karena waktunya habis. Kemudian ini kasusnya ada splenomegaly. Nanti kita juga belajar tentang pengukuran pemeriksaan atau pengukuran Schaffner scale itu di skill lab. Kemudian ini ada drop space dan Kessel sign. Jadi drop space area di sini seperti crescent gitu di SIC yang bawah itu di anterior ini linea axillaris anterior gitu. Jadi nanti pada perkusinya akan dul, harusnya kan timpani ya di sini. Oke, kemudian pada ruptur spleen nanti bisa terdapat darah gitu, kemudian yang akan mengiritasi diafragma gitu sehingga menimbulkan nyeri di leher. Kenapa nyeri di leher? Karena memang dermatomnya sama, rivet pain-nya ke sini ke C4. Jadi ya sampai C4 terutama C4 gitu. Di sini harus sign gitu. Pada etiologinya ini trauma kosta 9 sampai 12. Oke, ini splenektomi, ektomi berarti memotong. Itu aksesori spleen gitu. Jadi bedanya aksesori spleen dengan splenosis. Kalau aksesori spleen ini vaskularinya sama dengan spleen. Kalau splenosis vaskularisasinya dari cabang arteri di sekitar. Kalau aksesori spleen ini kongenital, kalau splenosis tidak. Ini biopsi. Biopsinya di bawah kosta 10 dengan posisinya lateral decubitus dextra. Oke, ini splenoportografi, itu nanti bisa dibaca sendiri. Oke, saya rasa waktu saya habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa email atau ya saya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sampun ya, Mas. Baik. Saya live nih, Mas.